Selamat berjumpa kembali kepada saya, Bang Bex, reporter tabloidtipikor.com Pusat Jakarta, yang memberitakan kabar-kabar tajam dan berimbang. Pada tanggal 14 Februari 2025, para pemuda utara mengadakan aksi demo di lokasi pembangunan Tower Sutet T24 yang berdekatan langsung dengan rumah keluarga Labuhun Ruku Parhusip di Jalan Walang Semper, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Keluarga Labuhun Ruku Parhusip korban dari salah satu pembangunan Sutet T24 yang sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap rumah yang berdampak terkena pondasi dari Tower Sutet tersebut. Oleh sebab itu, para pemuda utara pun turun untuk mengadakan jumpa pers memberikan keterangan terkait pembangunan Sutet T24 yang berdampak terhadap warga sekitar, terutama kepada keluarga Labuhun Ruku Parhusip. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian dan juga bagian keamanan aparat setempat. Jadi kalau kami dari Pemuda Utara mewakilkan untuk keluarga Bapak Labuhun Ruku Parhusip, kami akan terus berjuang. Kami akan terus berjuang sampai ini selesai, karena memang kita Pemuda Utara sebagai sosial kontrol masyarakat, kita itu nggak mau melihat keluarga tertindas, ya. Jadi itu yang perlu kita pikirkan untuk depan, apalagi untuk pemerintah. Tolong diperhatikan kami. Itu yang saya minta, tolong diperhatikan. Mungkin itu aja lah kalau dari kami Pemuda Utara. Kami hanya mewakilkan itu. Tetap kami akan berjuang sampai ini selesai. Kita akan kawal terus. Terima kasih untuk rekan media yang sudah hadir hari ini, dan mudah-mudahan berita Bapak bisa didengarkan oleh petinggi-petinggi negeri ini. Akhirnya beliau membukakan pintu yang lebih adil untuk masyarakat. Saya selaku mewakili keluarga Labuhun Parhusip merasa pembangunan yang ada di negara ini adalah mensejahterakan warga negara Indonesia. PSN adalah proyek strategis nasional, di mana proyek ini berjalan tujuannya mensejahterakan, bukan menindas. Untuk itu dari pihak keluarga kami minta keadilan kepada pihak yang bertanggung jawab, Menteri SDM, BUMN, PLN, pemerintah, TNI Polri, untuk bersama-sama membantu kami di dalam mewujudkan keadilan. Kami merasa bahwa bangunan kami ini, orang tua kami semenjak ini berdiri dengan 500 KW, kami merasa terancam. Dan hari ini terima kasih dihadiri semua rekan juang utara. Tolong kawal, siapkan batin, siapkan mental untuk menjunjung tinggi keadilan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Leonardo Busunggu, kuasa hukum dari Bapak Labuhun Ruku Parhusip. Kami dari kantor advokat Leonardo Busunggu and Associate. Pada siang hari ini yang panas terik ini, kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir di lokasi tempat proyek Tower Sutet 500 kV yang jaraknya rekan-rekan bisa lihat sendiri, hanya berjarak 97 cm dari bangunan milik klien saya. Berdasarkan hasil investigasi, fakta hukum serta dokumen yang telah kami kumpulkan, terdapat sejumlah kejanggalan dan dugaan pelanggaran hukum, bahkan maladministrasi dalam pelaksanaan proyek ini. Antara lain, bahwa ada kejanggalan di awal pada tahun 2019, rumah klien kami telah dilakukan pengukuran oleh pihak terkait, dalam hal ini PT Sukopindo. Dari pengukuran itu, letak titik aman telah ditentukan di dalam ruang tamu rumah milik klien saya. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2020,
klien saya mendapat undangan sosialisasi dari kelurahan nomor surat 43-1.785.55 berikut lampiran daftar nama-nama warga yang terdampak. Klien saya di nomor 2. Pada saat akan menghadiri, tiba-tiba nama klien saya dihilangkan dari daftar tersebut dan diminta tidak menghadiri tanpa ada keterangan resmi. Ya. Kedua, bangunan tower sutet 500 kV seperti rekan-rekan media lihat di belakang saya tidak ada pengaman sama sekali. Itu sangat membahayakan. Bahkan sempat digunakan untuk tempat pernikahan. Makanya saya nggak mau diatasi, karena saya menghargai pemerintah. Ini adalah PSN, proyek strategis nasional. Saya menghargai, menghormati pemerintah. Makanya saya tidak akan menginjak proyek ini, walaupun tidak ada pagarnya. Itu bentuk penghargaan saya sebagai kuasa hukum. Ketiga, ada dugaan proyek ini tidak ada analisis dampak lingkungan. Yang itu jelas melanggar aturan. Lanjut. Bahwa ada tindakan tidak prosedural oleh PLN, termasuk adanya upaya pengukuran ulang tanpa surat tugas resmi. Artinya setelah Pak Lubuan menunjuk saya sebagai kuasa hukum, saya menyurati PLN unit induk pembangunan Jawa bagian Barat. Surat saya tidak direspon, tapi mereka datang ke rumah dan memberitahukan bahwa kenapa Bapak pakai pengacara. Itu sangat menghina profesi advokat. Saya sebagai penegak hukum diatur undang-undang, diperintah undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi klien saya. Ya. Jadi saya meminta juga PLN, dalam hal ini unit induk pembangunan Jawa bagian Barat, memahami regulasi. Anda datang ke lokasi tempat milik klien saya tanpa pamit kepada saya sebagai kuasa hukum. Kedua, jika proyek ini tetap dilanjutkan, maka kami menuntut agar rumah klien kami dibebaskan atau digusur sesuai rencana awal. Jika hal tersebut terus dilanjutkan tanpa menggusur, maka akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi klien kami, dari dampak kesehatan maupun kejiwaan. Bapak Ibu mungkin akan tidak suka, tidak ingin tinggal di tempat ini yang langsung berbatasan dengan sutet 500 kV. Kita nggak tahu dampak ke depannya, ya. Bagi kesehatan kejiwaan itu jelas terganggu. Dan mereka, klien saya sudah berusia lanjut. Oke? Mengingat kondisi ini, kami menuntut PLN unit induk pembangunan untuk segera, 1, menghentikan sementara proyek pembangunan sutet 500 kV Muara Tawar Priok atau T24 hingga terdapat kejelasan hukum dan kajian dampak lingkungan yang memadai. Kedua, memberikan klarifikasi resmi terkait bagian pengadaan tanah. Saya bilang, ya kalau saya sih bukan harus baru atau lama, Bang. Ya namanya satu instansi, mereka pun harus ada yang namanya surat terima lah, kan gitu kan. Maksud saya cuma tanya, saya minta ini cepat diukur. Jangan jadi berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti makin banyak temuan kami, karena memang temuan kami juga sebetulnya udah banyak, tapi itu masih kami simpan. Ya, mungkin suatu saat ini akan meledak, ya kita akan pecah lah. Bocoran sedikit lah, apa itu teman? Sedikit aja. Ya contohnya, yang gak usah jauh lah, kita lihat aja lah ini seperti apa di lapangan ya. Mungkin abang udah, kita sama-sama paham kenapa sih bisa terjadi ini di lapangan, kan gitu. Itu aja sih. Ya mungkin banyak kekurangan apalah atau apa segala macam yang sudah disampaikan pengacara tadi juga, itu udah mewakili gitu Bang. Jadi pengukuran pertamanya itu 2019 Februari Bang ya? kira-kira Atau sebelum COVID? kan udah lama ini kan
waktunya sudah lama sampai ke akhirnya dibangun September 2024. Kagetlah mereka menghubungi saya. Ini rumah kami sampingnya ada dibangun sutet. Tolong dulu datang. Nah, saya datanglah. Saya lihat aja kok nggak ada pengaman sama sekali. Umumnya gimana proyek lah. Ini PSL loh, proyek strategis nasional. Di tempat lain yang di kemarin sempat segel warganya, ini masih enak mereka, kita kerja bebas segala macam, kita nggak ganggu. Tapi tolong jangan melupakan hak-hak yang memang sudah selayaknya menerima haknya. Begitu. Undang-undang mengatur itu kok. Apalagi setiap proyek kan sebelum melakukan pelaksanaan proyek pasti AMDAL sudah harus ada. Itu gimana? Nah itu sedang kita pertanyakan juga. Jadi AMDAL itu yang kita pertanyakan karena setiap titik AMDAL itu berbeda. Kan itu biasanya ya di proyeknya. Tapi ini tiba-tiba kok ujuk-ujuk langsung bangun ini berdiri. Kita punya orang tua di sini yang merasa terintimidasi lah. Karena apa? Orang tua kita juga udah sepuh. Yang dulu waktu ini belum dibangun rumahnya, dulu memang ada di sebelah agak sebelah sana lah, sutet ini di awal. Itu kejatuhan baut dari atas, itu dari rumah ini jebol sampai ke bawah. Itu bisa kita bilang orang tua kita di sini sudah trauma. Apalagi ini dengan tegangan yang 500 kV. Saya ada dampak. Itu ya kita yang kita jaga batinnya lah. Ya, fisikis dari orang tua kita. Coba gimana kalau kayak ke orang tua mereka lah. Ya, orang tua mereka yang tua di samping ini trauma atau tidak? Jadi perlu kita pikirkan mental dan fisikisnya orang tua kita di sini. Aku itu aja sih yang aku bilang. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Dan pemerintah juga mau dari pihak PLN, terlebih dari BUMN, dia harus bisa melihat langsung turun ke lapangan. Seperti yang dibilang Ibu Ratih itu. Dan ngomong di sana begini segala macam nggak begitu. Dia cek ke lapangan itu berapa senti? 97 cm. Batas fondasi dan rumah yang kita perjuangkan sekarang. Mungkin itu aja. Selesai mengadakan jumpa pers di rumah Bapak Labuhan Ruku Parhusit, para pemuda Jakarta Utara beserta keluarga Bapak Labuhan Ruku Parhusit menuju Wali Kota Jakarta Utara untuk berjumpa kepada instansi terkait yang berada di Wali Kota Jakarta Utara. Demikianlah breaking news dari saya, reporter tabloidtipikor.com. Akhirul kalam saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.